Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana nih? Masih tetap semangat? Semangat dong ya. Pokoknya harus semangat. Tidak boleh mengeluh ya. Tidak boleh lelah dalam belajar. Pokoknya kita harus semangat dalam belajar dan harus tetap bahagia. Kenapa? Karena dengan semangat dan bahagia, apapun materinya, apapun yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru langsung bisa dipahami. Kalian langsung paham seketika. Pokoknya dengarkan dengan seksama, harus semangat dan bahagia. Siap? Siap. Baik, langsung saja. Ibu akan membahas materi lanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu materi saat ini adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Baik, bagi kalian yang sudah memiliki buku paketnya, boleh dibuka buku paketnya mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang belum kebagian, sabar. Ya, jangan khawatir, pokoknya dengarkan aja dulu apa yang Ibu sampaikan. Insya Allah kalian tidak akan tertinggal, ya. Di bawah ini ada gambar-gambar, ada gambar yang sedang mengukur dan ada gambar-gambar alat-alat ukur. Maksudnya ini apa? Pokoknya nggak jauh dari pembahasan sekarang, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Slide berikutnya, materi pokok. Materi yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah yang pertama, membahas mengenai pengertian pengukuran, lalu ada besaran dan satuannya. Peta konsep tentang pengukuran. Pengukuran ini akan dibahas mengenai pengertian, ada besaran terdiri dari dua macam, ada besaran pokok dan turunan, ada sistem internasional, dan alat ukurnya ada beberapa macam ya. Alat ukur untuk panjang masa waktu suhu ini berbeda-beda alat ukurnya. Panjang, alat ukurnya adalah berupa mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Sedangkan masa ini alat ukurnya neraca. Waktu ada jam arloji dan stopwatch. Dan suhu, alat ukurnya termometer. Jadi kalian harus bisa ya menyebutkan kalau panjang apa alat ukurnya, masa apa alat ukurnya, waktu apa alat ukurnya, dan berikutnya ya. Pokoknya harus tahu setiap alat ukur itu. Next. Kompetensi dasar ini adalah acuan kalian belajar materi pada hari ini. Yang pertama adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Yang berikutnya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lainnya, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tabaku dan satuan baku. Tujuan pembelajaran. Tujuan kalian belajar materi hari ini adalah ada 4 macam. Yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian pengukuran. Begitu. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Berikutnya, peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Maksudnya apa ini? Nanti akan Ibu bahas. Pokoknya kalian setelah belajar ini harus bisa memenuhi tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Oke, materi pertama yaitu mengenai pengertian pengukuran. Apa itu pengertian pengukuran? Adalah merupakan ini pemborosan kata ya. Ibu kayaknya kebanyakan ketik ininya deh ya. Oke, lanjut aja ya. Pengertian pengukuran merupakan kegiatan membandingkan. Ya. Pengertian pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Jadi satuan ini sebagai pembandingnya ya. Sebagai bandingannya. Ya, itu pengukuran. Nah, ada contohnya kata si Miss Pink. Sebagai contoh,
adalah melakukan pengukuran terhadap panjang meja dengan pensil. Pengukuran terhadap panjang meja dengan pensil. Ini berarti bahwa teman-teman membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Jadi sebagai satuannya ini adalah si panjang pensil, ya. Oke, berikutnya. Ini ada bertanya nih, ada si bapak-bapak janggut ada yang bertanya. Katanya, apa itu besaran dan apa itu satuan? Katanya bingung, dibantulah sama si emoticon. Besaran itu segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dalam angka. Hafal ya, besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan bisa dinyatakan dalam angka, itu besaran. Sedangkan satuan yaitu sebagai pembanding. Nah, tadi ya kayak contoh tadi, meja dengan pensil. Siapa si pensilnya menjadi pembandingnya atau sebagai satuannya. Satuan itu pembanding dalam suatu pengukuran. Pengertian satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Garis bawah ya, akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contohnya apa? Contohnya panjang meja 1 meter akan diukur dengan menggunakan meteran. Pasti hasilnya akan sama. Ya, kenapa? Karena panjang meja ini panjangnya 1 meter dan akan diukur oleh meteran. Diukurlah si panjang meja ini dengan meteran. Pasti hasilnya juga sama. Dengan menggunakan alat ukur meteran, pasti hasilnya sama. Panjang meja tersebut adalah 1 meter. Itu satuan baku. Yang berikutnya satuan tak baku. Satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Jadi katanya satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, misalkan kamu dengan teman kamu atau kamu dengan kakak kamu. Ya, jangan kakak deh, kamu dengan ayah kamu atau ibu kamu akan mengukur sebuah meja dengan menggunakan jengkal tangan kalian. Diukurlah meja itu dengan menggunakan jengkal tangan ayah atau ibu kalian dengan kalian. Dengan menggunakan jengkal tangan ya. Nah, ketika diukur dengan jengkal tangan masing-masing, itu mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda. Bahwa dengan jengkal tangan ibu kalian atau ayah kalian sebanyak 8 jengkal, sedangkan oleh kalian hanya mendapatkan 5 jengkal tangan. Nah, berarti itu berlaku. Contoh sebagai satuan tak baku. Jadi, apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, maka hasil pengukurannya pun akan berbeda. Begitu ya. Itu satuan tak baku. Berikutnya ada besaran tadi ya. Besaran ini terdiri dari 2 macam. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok definisinya adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini sudah kesepakatan para ilmuwan mengenai besaran pokok, sudah ketetapan bersama bahwa besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Contoh besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas besaran pokok dulu ya. Besaran pokok. Nah, ini contoh besaran pokoknya. Ada nomor, ada nama besaran, ada satuan internasional, ada lambang satuan. Nah, besaran pokok yang pertama ada panjang. Satuan internasional atau disingkat SI, yaitu meter. Sedangkan lambangnya adalah M kecil. Yang kedua massa. Massa ini satuan internasional kilogram, lambangnya kg. 3 waktu, SI-nya sekon atau sekon di bahasa Indonesia. Lambang satuannya S kecil. Yang keempat suhu, SI-nya Kelvin. Lambang satuannya K kapital. Ingat Kelvin ya, bukan Kevin, tapi Kelvin, ada L-nya. Yang kelima ada kuat arus, satuan internasional atau SI-nya ampere. Lambang satuannya A kapital.
Yang keenam, intensitas cahaya. Satuan internasional atau SI-nya kandela, lambangnya CD. C-nya kapital, D-nya kecil. Yang ketujuh, jumlah zat. SI-nya mol, lambangnya juga mol. M-nya kecil kalau di lambangnya. Ingat ya, kalian harus hafal besaran pokok ini. Besaran pokok panjang, satuan internasionalnya apa, lambangnya apa, harus hafal masing-masing. Yang pertama, panjang. SI-nya meter, lambangnya M kecil, harus hafal ya. Itu besaran pokok. Nah, sekarang besaran turunan. Nah, besaran turunan yang pertama ada luas. Luas, lambang besar turunannya A kapital. Ya, ingat, jangan sampai ketukar ya dengan ampere dan luas. Ingat, kalau ampere ya, lambang satuan A. Kalau misalkan A kapital ini lambang satuannya untuk si kuat arus. Tapi kalau di sini A ini bukan sebagai lambang satuan, tapi sebagai lambang besaran turunannya, ya. Jadi simbolnya lah, kalau di ibaratnya itu simbolnya. Luas simbolnya A kapital, tapi satuannya meter kuadrat atau meter pangkat 2. Nah, ini satuannya, ingat ya. Jadi harus kalian ingat ininya ya. Ingat ininya. Lambang satuannya. Ini untuk lambang satuan besaran pokok, sedangkan ini lambang satuan untuk besaran turunan. Sedangkan yang ini merupakan simbolnya kalau di besaran turunan, ya. Nah, luas di besaran turunan ini lambangnya meter kuadrat atau meter pangkat 2. Nah, Yu mau memberitahukan kalau misalkan ada tugas dari ibu atau latihan soal dari ibu, karena tidak terbaca equationnya ya, kalau ada lambang seperti ini nih ya, M, ada atap rumah ya, seperti atap rumah ini ya, 2, ini artinya M pangkat 2 atau M kuadrat. Jadi kalau kalian tanya, Bu ini apa maksudnya, ini tuh artinya M pangkat 2 atau M kuadrat, jangan lupa ya. Lalu ada kecepatan. Kecepatan ini satuannya meter per sekon. Percepatan lambangnya A, percepatan ini simbolnya A, lambangnya meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat, S ini dibaca sekon ya. Gaya simbolnya F kapital, lambang satuannya boleh Newton, boleh kilogram meter per sekon kuadrat. N itu Newton ya, dibacanya Newton. N itu Newton. Sebentar, ibu hapus dulu. N itu Newton. Newton tulisannya gini. N-nya kapital ya. Kemana-mana ini sebentar. Newton pokoknya. Newton. Newton. Nah, ini ya. Tulisannya Newton. Oh, ini tuh ya. Newton, ini tulisan Newton. Lalu ada tekanan, simbolnya P kapital, satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Ada usaha, simbolnya W kapital, satuannya kilogram meter kuadrat per meter kuadrat. Massa jenisnya ada. Nah, ini bukan P ya, tapi Rho ya. Rho. Ingat Rho ya. Nih. Jadi kalau misalkan ditulis, kalian jangan menuliskan simbol massa jenis dengan simbol tekanan, itu sama ya. Beda. Nah, kalau massa jenis ini nulisnya gini. Nah, ada lengkingnya di ujung ini nih ya. Nah, ini Rho namanya. Sedangkan tekanan itu P kapital, nggak ada lentik-lentik ya. P kapital. Sedangkan Rho ini. Nah, Rho. Rho ya. Rho, boleh coba ya, bisa kayak gini Rho. Jadi banyak. Oke, ibu hapus ya. Itu Rho. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Oke. Ada lagi? Oke, selesai ternyata ya. Oke, hari ini selesai. Oke,
Ibu minta setelah kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan kasih kalian latihan soal. Nanti latihan soalnya Ibu akan kasih alamat linknya, nanti kalian jawab ya di sana. Jawabnya di sana aja, di alamat nanti yang akan Ibu berikan kepada kalian di grup IPA. Jadi kalian tinggal klik, kalian isi nama lengkap kalian, kelas kalian, lalu tanggal sekarang bukan tanggal lahir ya. Terus isi jawaban, isi latihan soalnya. Soalnya tidak susah, tidak sulit, pokoknya materi yang Ibu bahas tadi ya. Pokoknya soal mengenai materi yang sudah Ibu bahas tadi. Pokoknya insya Allah kalau kalian memahaminya, kalian tadi mendengarkan dan memahaminya, kalian bisa menjawab soalnya. Tugasnya Ibu tunggu hari ini, tidak boleh ngaret atau hari kedepannya, nggak boleh. Soalnya sedikit dan mudah, pasti kalian bisa menjawabnya kalau kalian tadi memperhatikan yang Ibu sampaikan ya. Sampai ketemu di hari berikutnya dengan keadaan yang sama, sehat walafiat dan semangat dan terus bahagia. Intinya itu, belajar sama Ibu semangat dan bahagia. Oke, kalau misalkan materi ini pengen kalian tulis, boleh ditulis ya, boleh tulis aja di buku catatan kalian, boleh tulis, kalau bisa diringkas ya. Oke, baik, itu saja. Mohon maaf kalau misalkan Ibu tadi menjelaskan ada yang kurang dipahami, kalian boleh kalau kurang paham diulang kembali aja videonya ya. Oke, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.